Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, situasi pandemi telah memporak-porandakan berbagai sisi kehidupan, ekonomi, sosial, politik, keagamaan, dan kemasyarakatan, serta pola dan gaya hidup. Banyak orang yang kesulitan karena PPKM darurat yang membatasi gerak para pedagang kecil. Bahkan ada pedagang yang harus adu mulut
dan adu fisik dengan para petugas. Para petugas hendak melaksanakan tugasnya untuk membatasi gerak agar virus COVID-19 tidak menyebar. Sementara para pedagang harus tetap membuka warungnya demi kelangsungan hidup dan makan seluruh anggota keluarganya. Bahkan terlontar dari mulut mereka kepada para petugas, "Siapa yang akan membayar token listrik kami? Siapa yang akan memberi makan anak-anak kami?" Dan seterusnya. Situasi dan pilihan yang tidak mudah pada zaman ini. Karena kesulitan ekonomi yang menjerat, banyak orang muda tersulut api amarah, benci, dan dendam. Bersungut-sungut kepada sesama dan Tuhan. Mungkin gambaran ini mirip seperti dalam bacaan pertama. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka lebih memilih menderita dijajah tetapi masih bisa makan dan minum, makan daging dan roti sampai kenyang, daripada harus menderita kelaparan di padang gurun. Situasi zaman ini pun terjadi kurang lebih sama. Mereka lebih memilih untuk tidak takut resiko COVID-19 dan tetap beraktivitas demi sesuap nasi, mengisi perut yang kosong, membayar listrik, uang sekolah, dan lain-lain. Situasi yang kurang lebih sama dengan situasi sekarang, yakni di antara dua pilihan yang tidak mudah. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 hal yang dapat kita renungkan dalam pilihan sulit ini. Pertama, hidup setia dan taat di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rahmat-Nya tepat pada waktunya. Situasi yang sulit sering membuat orang jatuh dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Pasangan suami istri nampaknya bahagia, setia, gembira dalam situasi yang nyaman dan indah. Tetapi ketika badai menghadang, cobaan berat, atau salah satu pasangan sudah mulai aneh-aneh dan tidak setia, maka dapat menghancurkan kesetiaan hidup berkeluarga. Para frater, bruder, suster, romo, ketika semuanya lancar dan baik dengan mudah akan setia. Akan tetapi ketika badai dan cobaan datang, kering melanda dan ujian berat, bisa juga jatuh dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Dalam situasi padang gurun COVID-19, kita diundang untuk taat dan setia. Taat dan setia kepada Tuhan. Apakah kita juga setia kepada Dia yang Maha Setia? Setia dalam doa, setia dalam ekaristi online, setia untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan dalam kemendalaman hidup. Sebab Tuhan bersabda, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Kedua, hidup dengan pola baru. Pandemi COVID-19 telah menuntut kita semua hidup dalam pola baru. Gaya hidup baru dengan menerapkan pola hidup sehat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tetap beraktivitas dengan lifestyle yang baru. Ketika semua kegiatan work from home, kegiatan daring,
perjumpaan online, belanja online, kegiatan keagamaan online. Kita perlu menyesuaikan diri dengan semuanya itu dan ikut di dalamnya untuk mewartakan Kristus dengan cara baru pula. Apakah aku juga mewartakan Kristus ketika aku sedang online? Apakah aku juga berjumpa Kristus dalam internet? Ketika dunia menawarkan berbagai macam pilihan dan tawaran menggiurkan, apakah masih ada Kristus di sana? Lebih dari semua itu, apakah aku hidup dalam kebenaran dan kekudusan dalam jejaring sosial zaman ini? Kita diundang untuk tetap mewartakan Kristus dalam cara-cara baru melalui jejaring sosial yang ada, namun terlebih hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketiga, dalam situasi yang sulit kita diundang untuk kembali kepada Sang Roti Hidup. Di tengah situasi pandemi ini, ternyata masih ada yang dapat kita perbuat, yakni berbagi roti. Ada sebuah gerakan di sebuah paroki dengan cara membeli nasi bungkus di warung-warung kecil, lalu di situ ditulis makan siang gratis. Mereka siapkan untuk 1.000 porsi makanan dan beberapa warung kecil. Tujuannya ada 2, yakni pertama membantu para pedagang agar dagangannya laris sehingga roda kehidupan mereka dapat berjalan. Kedua, untuk membantu warga yang benar-benar tidak bisa makan karena situasi yang sulit sehingga mereka tetap bisa makan gratis. Gerakan yang sungguh luar biasa mereka buat karena mereka sadar bahwa pentingnya semangat berbagi. Berbagi roti, berbagi hidup. Kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara menggerakkan mereka untuk berbagi roti. Dengan berbagi makanan, mereka juga berbagi kehidupan. Itulah kembali kepada Sang Roti Hidup, yakni berbagi kasih, cinta, dan kehidupan. Dengan berbagi roti, kita berbagi kehidupan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Sebab Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Untuk kita renungkan, apakah aku juga rela berbagi kepada saudara-saudari yang membutuhkannya? Berbagi roti, berbagi ilmu, berbagi keterampilan, berbagi waktu, berbagi tempat, dan berbagi kehidupan. Karena kasih mengundang kita untuk berbagi. Love is giving. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, kehidupan dan kesehatan yang kami terima sampai hari ini. Berkatilah mereka yang sedang sakit di musim pandemi ini, dan berkatilah kami yang sehat agar terbuka hati kami untuk berbagi roti, berbagi hidup kepada mereka yang membutuhkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra
putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.